Kata Rasulullah, min asratis sa'ah, tanda kiamat itu sudah mulai dekat. Kata Rasulullah, sudah mulai tidak jauh lagi adalah, kata Rasulullah, yurfa'ul ilmu sudah mulai diangkat. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu? Tapi BMKG hari ini merasa aneh melihat 1 bulan ini saja gempa terjadi 250 lebih. Yang biasa tak terjadi, dalam 1 bulan gempa di Indonesia terjadi jumlahnya 250 lebih. Coba buka kitab Sirat Salikin. Lebih bagus 1000 orang awam meninggal daripada 1 orang alim ulama. Malam ini saya ingin sampaikan tentang pentingnya peran ulama dan habisnya ulama sebagai tanda kiamat yang tak akan lama lagi. Jadi 2 buah poin. Pertama, pentingnya ulama. Yang kedua, habisnya ulama merupakan tanda dimulainya kiamat besar. Nah, tapi walau demikian saya akan sampaikan dulu tentang tanda kiamat. Ya, memang hari ini kita tak lama lagi akan mengalami di mana nanti Allah akan menunjukkan kekuasaannya. Kalau ada orang bertanya, Tengku, tanda kiamat itu apa saja sih? Maka katanya ada jawab, banyak. Tanda kiamat itu banyak. Dimulai munculnya mata Dajjal. Mata Dajjal yang hari ini kita lihat di baju-baju anak-anak kita ada mata satu. Kita lihat di filem-filem nampak mata satu. Kita lihat di Facebook, di media sosial ternampak mata satu. Bahkan di Arab Saudi hari ini ada tugu bermata satu. Maka salah satu tanda kiamat itu munculnya mata satu sebagai lambang bahwa Dajjal tak akan pernah lama lagi. Tapi karena letak tanda kiamat, katanya hana taturah malam itu. Karena memang dia kai tebit pun yang pegah oleh Rasulullah, apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad 1400 tahun lalu sudah muncul semua di masa ini. Nah, karena banyak sekali, tapi ada satu tanda yang harus kita waspadai, dan kalau tanda itu sudah muncul, nyan kajet ka siap-siap baju. Enggak usah tunggu waktu lagi karena sudah dekat sekali dengan kiamat. Dari seluruh tanda kiamat, ada satu tanda kiamat yang kalau sudah terjadi, sudah selesai, sudah kita mau sampai main lagi dunia ini, ibadah terus. Karena memang kiamat tak lama lagi. Nah, apa tanda kiamat yang ingin saya sampaikan itu? Nah, ini kita akan bahas poin pertama. Nanti yang kedua kita akan bahas peran pentingnya ulama. Seperti mana yang saya jelaskan tadi, sebelum saya jelaskan tanda penting ini, bahwa ada satu kitab, saya rasa kitab ini unik sekali, karena ada hadis Nabi tercantum dalam kitab itu mengenai tentang lahirnya Imam Mahdi. Kadang ada orang tanya, Abu ya, Imam Mahdi itu dah lahir belum? Coba, saya ingin bahas hadis, nanti jawab sendiri, sudah hadir atau belum? Nanti dia jawab kedua tu. Kurang dona ayah, dia jawab pu yang kalau tuan sampaikan hadis, dia jawab apakah Imam Mahdi sudah hadir atau belum? Karena memang kondisi kita dengan kiamat itu tak lama lagi, sebentar lagi. Kapan muncul tanda kiamat? Salah satunya nanti munculnya Imam Mahdi. Dalam kitab karya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, salah satunya adalah kitab bernama Qaul Mukhtasar fi Imamil Mahdil Muntadhar. Ada satu hadis Nabi, coba didengar baik-baik. Ada satu hadis Nabi berkata, saya tak hafal hadisnya, tapi kalau ingin lihat hadis, buka kitab itu, bahwa tak lama lagi datang kiamat, lahirnya Imam Mahdi. Tanda Imam Mahdi itu lahir setelah terjadinya beberapa peristiwa.
Salah satu peristiwa itu kata Nabi Muhammad, akan ada benda besar yang melewati bumi. Benda besar yang melewati bumi. Jino lu gede tanya Mbak Ron Bandung. Benda besar yang iklan Rasulullah yang itu bi sudah hadir. Jangan bilang oh belum tuku masih lama kiamat, main-main aja dulu. Benda besar kata Rasulullah itu sudah muncul tahun 1983. Sedangkan kita 2020. 21 jangan hitung karena kalau hitung nanti betul. Apa benar lah? Muncul benda besar yang kata Rasulullah akan munculnya tanda Imam Mahdi, lahirnya Imam Mahdi adalah setelah terjadi peristiwa benda besar yang melewati bumi, dan itu terjadi tahun 1983. Benda besar itu yang disebut dengan komet Halley. Komet Halley itu termasuk benda luar angkasa yang pernah melewati bumi, satu-satunya benda luar angkasa yang paling terbesar. Namanya komet Halley. Bahasa hadis Nabi tadi, sebelum lahir Imam Mahdi akan muncul benda besar. Benda besar yang kayak itu sudah tahun 1983. Satu, saya nggak panjang di sini. Nanti kita akan membahas satu tanda kiamat yang sudah muncul, yang memang kalau itu sudah muncul nggak usah lama-lama lagi kita. Maksudnya kita sudah mau menghampiri kiamat besar. Yang kedua kata Rasulullah, Imam Mahdi tak akan pernah muncul, tak akan pernah lahir, melainkan setelah terjadinya yang disebut dengan gerhana bulan. Terjadi selama 2 tahun berturut-turut. Artinya tahun pertama sekali, tahun kedua sekali. Dan itu terjadi tahun 1981, 1982. Gerhana terjadi bak bulan Ramadan. Tahun 1980 bulan Ramadan tanggai 15 Ramadan. Kemudian tahun yang sama itu dalam gerhana bak tanggai 28 Ramadan. Yang dua go terbit gerhana selama 1 tahun bulan Ramadan. Tahun 1982 terjadi lagi gerhana di bulan Ramadan. Sama bulan Ramadan, bedanya tanggal 16, satu lagi tanggal 29. Sudah. Jarak muncul kiamat tadi, jarak muncul bulan, gerhana bulan tadi, gerhana matahari dengan masa kita adalah 38 tahun. Kita anggap saja 30 tahun. Nak tanya mbak gure itu, lehua darinya, nak tanya gure, nak buka kitab, nak terbut kamu lihat kitab Kashful Ghaibiyah bab tentang Imam Mahdi, nak buka. Di situ tertulis Imam Mahdi akan dinobatkan oleh Allah sebagai Imam Mahdi ketika umur beliau 40 tahun. Menurut riwayat lain 50 tahun. Sedangkan jarak masa, sedangkan kata hadis Nabi tadi tak akan muncul Imam Mahdi sebelum terjadi gerhana, sebelum terjadi benda melewati bumi, itu tahun 1980-an. Sedangkan kita 2020 menyomenan paduka jarak. Dah buka haju 10 tahun. Sedangkan pendapat ulama dalam kitab Kashful Ghaibiyah akan hadir Imam Mahdi pada umur 40 tahun. Jarak kita dengan Imam Mahdi 10 tahun lagi. Itu secara logika. Dan kenapa wajib iman ngonyan? Tidak boleh kita beriman pasti bahwa Imam Mahdi muncul 10 tahun lagi. Yang harus kita imani, Imam Mahdi pasti turun. Itu yang kita imani. Kaile menyomenan jarak 30 tahun berarti akan muncul Imam Mahdi, tapi mengibaratkan bahwa Imam Mahdi anak tripli. Sebentar lagi beliau akan hadir. Selesai sudah. Tanda kiamat yang tuan sampaikan benar yang sebahagian ji. Nah, nyo lu kena sebutkan mak ayah
nasabuh tanda kiamat yang munyokatru tanda kiamatnya nyan kamulai hana tripli. Apa kata Rasulullah? Kata Nabi Muhammad, min asrati as-sa'ah, salah satu tanda kiamat besar adalah yathbitul juhal, Allah akan mengangkat orang-orang bodoh menjadi para alim ulama. Wa yurfa'ul ilmu, dan ilmu yang akan Allah akan mengangkat ilmu sebenar-benarnya. Ulang tiga kali. Min asratis sa'ah, tanda-tanda kiamat, salah satunya adalah kata Rasulullah, yurfa'ul ilmu, ilmu akan mulai diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yathbutal juhal, dan Allah akan menghadirkan ulama-ulama bodoh. Sekarang saya ingin tanya, maksud Allah mengangkat ilmu itu apa? Bagaimana definisinya ilmu yang diangkat oleh Allah itu? Kale. Langsung tanya kepada Nabi Muhammad aja. Anggap betul tanya hana form babnya. Tak pegah hana form je walaupun form. Walaupun lentuan termasuk form, tak pegah hana form je. Kale. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa maksud Allah mengangkat ilmu? Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu, ya Rasulullah? Maka Nabi bersabda, innallaha la yaqbitul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yantazul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah itu kalau ingin mengangkat ilmu dari seorang hamba, caranya adalah biqabdil ulama, ditinggalkan, diwafatkan ulama. Mak, ayah, dari mulai tahun ini, bulan Januari tanggal 2 sampai tanggal 18 Januari tahun 2021, 25 ulama Indonesia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanda kiamat tak lama lagi, kata Rasulullah tadi apa? Min asratis sa'ah, tanda kiamat sudah mulai dekat adalah apa kata Rasulullah? Yurfa'ul ilmu, ilmu mulai diangkat. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu? Kata Rasulullah dalam hadis Bukhari, biqabdil ulama, ulama diwafatkan. Wafat. Hana pun memang ende benar mesti ulama agak hana ni. Kita ni santai je. Ulama mati lagi biasa, han mati pun lagi biasa. Coba buka kitab Sirat Salikin. Lebih bagus 1000 orang awam meninggal daripada 1 orang alim ulama. Karena kalau 1000 orang awam meninggal, dunia tak terjadi apa-apa. Kemudian mesti contoh kampung ni ayah nak kemah mesti. Terlebih dulu orang meninggal orang awam, nak pengaruh kampung. Anak apa kecil, tinggal kantor apa kecil. Kemudian anak tu apa? Tinggal kantor tu apa mesti menang. Tapi punya li kampung katanya nak tira ulama raya meninggal, habis pelita ilmu. Selesai sudah, habis. Nak rasanya lagi di Aceh mesti lagi baru karena meninggal lam tura 2 dro yang angkat oleh Allah. Yang pertama almarhum Abuya Jamaluddin Wali. Karena dia diangkat Abuya Jamaluddin Wali, diangkat lagi lah almarhum Abun di Selimum. 2 pendekar Ahlussunnah wal Jamaah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memperjuangkan itu, Abuya Jamal itu pernah masuk penjara gara-gara betul-betul membela Ahlussunnah wal Jamaah. 2 pendekar diangkat oleh Allah. Maka kalau 1000 orang awam meninggal di kampung, tak ada masalah kampung. Ya kan? Baik tak kerja kecamatan buat kampung, nama tak dah habis. Tapi punya tidur ulama berpengaruh urang kecamatan hijak kena, bahkan urang kabupaten gede hijak kena. Ulama yang meninggal. Kah menyomenan kata Rasulullah min asratis sa'ah. Tanda kiamat itu sudah mulai dekat, kata Rasulullah, sudah mulai tidak jauh lagi adalah kata Rasulullah yurfa'ul ilmu sudah mulai diangkat. Bagaimana cara Allah mengangkat ilmu?
Nabi langsung menjawab dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Apa kata Rasulullah? Allah mengangkat ilmu biqabdil ulama, dengan diangkatlah ulama. Buka berita, coba lihat berita, mulai 2 Januari sampai 18 Januari 25 ulama wafat. Hana BMN-nya 25 orang ulama kan di awal tahun 2021. Apa sih tandanya? Sekarang pertanyaan kami, Tengku, kalau ulama banyak meninggal, apa yang akan terjadi? Pukul lagi biasa-biasa mana? Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau ulama di masa itu tak ada lagi, apa yang terjadi, Nabi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Yang akan terjadi di masa itu, rakyat sudah mulai panik. Rakyat tak lagi bisa, masyarakat tak lagi bisa mencari hukum. Dan apa yang terjadi? Mereka akan menganggap dirinya ulama. Ittakhadhan nasu ru'usan juhalan. Nanti di masa itu, ulama-ulama itu banyak dari kalangan orang-orang yang bodoh. Dan apa yang terjadi kata Rasulullah? Fasu'ilu, ketika orang itu bertanya kepada ulama bodoh itu, fa'aftau fadallu wa adallu, yang akan terjadi mereka akan saling menyesatkan, sesat dan menyesatkan. Sekarang sudah mulai. Ulama ini bilang ini sesat, ulama ini bilang itu sesat, padahal sama-sama ulama. Kamu mulai itu kan? Sudah ada kan? Mana pun main-main mesti punya benar. Itu ciri-ciri bahawa ulama sudah mulai tiada. Maka tidak perlu bermain-main lagi kalau sudah begitu. Allah sudah memberi sinyal besar untuk Indonesia. Ada yang salah di negeri kita ini. Ada yang salah. Sehingga Allah memberi sinyal, hei coba lihat, ulama kalian sudah aku ambil 25 orang. Apa masih main-main lagi? Sedangkan kata Rasulullah tadi, min asratis sa'ah yurfa'ul ilmu. Salah satu tanda kiamat diangkat ulama. Kan tanya wajib dapat teh Rasulullah kan? Tahu yang dapat teh Nabi Muhammad. Oh yang urang dapat teh Nabi Muhammad gaji Nabi Islam juga hana bulan ngomong Islam. Menyoba tingkat Nabi kali hikal Rasulullah langsung hana dapat teh le. Ya mahdi rahmatillah Allah, ini sinyal besar. Coba lihat, kita harus peka terhadap kejadian di Indonesia ini. Setelah meninggal ulama, apa yang terjadi? Mamuju terjadi gempa, Manado banjir, Bali banjir. Kita harus peka itu. Kenapa harus peka? Sebagai orang menganggap itu kejadian alamiah. Kamu naleh? Hanya biasa dengku banjir. Kamu naleh? Urang punya kalau banjir biasa. Kalau gempa biasa. Tapi BMKG hari ini merasa aneh melihat 1 bulan ini saja gempa terjadi 250 lebih. Yang biasa tak terjadi, dalam 1 bulan gempa di Indonesia terjadi jumlahnya 250 lebih. BMKG saja kaget melihat data gempa Indonesia awal bulan. Ini tanda. Mamuju itu berapa? Mamujunya 4 Sulawesi ya? Sulawesi, Sulbar. BMKG saja melihat data gempa bumi Indonesia di awal tahun saja 250 lebih. Ini sinyal bahawa nanti akan menjalar ke sini. Kita sudah ditegur oleh Allah melalui tsunami. Tapi lagi biasa aja, hanam tu tobat. Tanya anak dong tsunami, anak itu, ya. Anak, ilun tuan langsung ini tu. Termasuk mantan ahli berenang tsunami. Selamat dan tuan alhamdulillah. Nanti anak-anak selamat. Oh dulu waktu kami kena tsunami digulung oleh air. Air sudah hitam, dalam air itu ada paku, ada manusia, sapi, kambing, ayam. Kipas angin leh pupulamnya tu. Teruk motor je motor dah. Lamnya ni banyak kamu cawa-cawa lamnya. Waktu kami kena tsunami dulu sudah sama seperti kiamat. Ada yang model orang waktu tsunami datang dia selamatkan mobilnya terkena air.
Ada yang model sedang datang gelombang, model orang menyelamatkan hartanya. Persis sama kiamat nanti yang akan terjadi. Dan saya dialami oleh Allah langsung. Seolah-olah Allah berbicara, Habibi, coba kau rasakan bagaimana tanda kiamat yang aku kirim. Dikirim oleh Allah. Kami termasuk daftar orang yang masuk list yang terkena tsunami oleh malaikat-malaikat Allah. Nah kan? Oh, waktu digulung itu tak apa-apa isi dalam. Maka oleh kerana itu, jamaah dirahmati oleh Allah, saya ingin sampaikan sebenarnya ulama meninggal itu adalah merupakan bala bagi kita semua. Maka dalam satu hadis saya ambil dalam kitab Ihya Ulumuddin, kata Rasulullah, kalaulah ulama meninggal kita merasa biasa-biasa saja, fahuwa munafiqun, orang itu adalah orang munafik. Ya, saya ulangi lagi, kata Rasulullah, kalau ada ulama yang wafat kita biasa-biasa saja, menangis enggak, gede gabuk, hana cik, lagi biasa aja, fahuwa munafiqun, dia itu orang munafik.